Hey guys, video ini saya akan sharing kamu apa aja yang perlu kamu ketahui tentang asuransi unit link dari cara kerja, jenisnya, dan juga risiko. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta kamu untuk like video ini. Oke, jadi kamu mungkin sering mendapatkan penawaran asuransi nih, entah dari teman SD, SMA, ataupun teman kuliah. Bahkan kadang ada orang yang nggak kenal, mereka bisa menghubungimu dari nomor telepon, dan nggak tahu mereka dapat dari mana yang nomor teleponnya. Nah, salah satu jenis asuransi jiwa yang sering ditawarkan perusahaan asuransi dan agennya itu adalah asuransi jiwa unit link. Jadi produk asuransi unit link ini mengkombinasikan produk proteksi dan juga produk investasi. Karena ada embel-embel investasi dengan potensi tingkat return, biasanya tuh memikat para calon nasabah ya. Pertama, yaitu adalah kombinasi asuransi dan investasi. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, asuransi unit link adalah kombinasi antara asuransi dan juga produk investasi. Jadi ada dua manfaat yang didapat dari asuransi unit link ini. Pertama yaitu adalah perlindungan dan juga return. Asuransi memberikan perlindungan dari sejumlah risiko seperti misalnya kematian, sakit, ataupun cacat terhadap pemegang polis. Sedangkan investasi adalah memberikan return yang bisa membantu pemegang polis untuk mencapai tujuan keuangannya, entah kamu mau pensiun ataupun dana pendidikan atau yang lain. Dan biasa tujuan keuangan seperti dana pendidikan ataupun pensiun tentu akan jauh lebih sulit kalau kita uangnya tuh hanya taruh mengandalkan tabungan ya, yang biasa bunganya lebih kecil, tabungan bank. Oleh karena itu, produk investasi yang digabung dengan asuransi memberikan aneka penawaran, di mana uang asuransi itu diinvestasikan. Jadi uang itu biasa diinvestasikan oleh perusahaan asuransi di sejumlah instrumen. Bisa juga di saham, obligasi, dan mungkin produk pasar uang, macam juga deposito. Nah, kamu sebagai calon nasabah atau pemegang polis perlu mengerti bahwa risiko investasi itu ditanggung oleh pemegang polis, bukan dari perusahaan asuransinya ataupun agennya. Jadi kamu harus pikir dua kali dulu ya sebelum mau terima asuransi jiwa unit link ini. Selanjutnya kita perlu tahu cara kerja asuransi unit link. Jadi alur kerja asuransi unit link secara sederhana bisa dijelaskan begini. Untuk proteksi hingga dipotong untuk membayar biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah ketika membeli polis. Biaya itu biasanya digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan. Sejumlah premi yang dimasukkan ke dalam instrumen investasi ini kemudian menghasilkan hasil investasi ini. Jadi hasil dari investasi ini juga akan digunakan untuk membayar biaya asuransi, biaya asuransi tambahan, dan biaya administrasinya. Jadi proteksi asuransi dibayar dari hasil investasi tadi. Nilai investasi dari pemegang polis dipotong secara rutin untuk membayar biaya asuransi. Jadi setelah seluruh pembayaran diselesaikan, maka ada nilai yang bisa diambil pemegang polis. Porsi inilah yang bisa dicarikan untuk dana pendidikan atau dana pensiun. Dan sebagai catatan, selama nilai polis cukup untuk membayar biaya asuransi, maka proteksi asuransi itu tetap aktif ya. Tapi kalau tidak cukup, maka perusahaan asuransi akan meminta nasabah untuk melakukan top up dana. Yang perlu diingat juga, nilai polis sangat bergantung pada kinerja investasi. Selanjutnya adalah apakah asuransi unit link ini berisiko? Karena asuransi unit link juga mengandung porsi investasi, jadi ada potensi rugi di dalamnya. Kamu juga perlu pertimbangan yang matang untuk memilih apakah membeli produk asuransi unit link atau produksi asuransi tradisional. Yang asuransi tradisional adalah asuransi yang tidak dikaitkan dengan investasi, jadi murni proteksi doang ya. Terakhir, yaitu adalah jenis-jenis unit link. Nah, ada berapa banyak jenis asuransi unit link ini? Jadi itu ada 4. Biasanya dari unit link pasar uang. Dalam jenis ini, perusahaan asuransi akan mendapatkan portfolio nasabah 100% biasanya ya, di instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, dan surat utang jangka pendek. Jadi nasabah yang memiliki profil risiko konservatif cocok nih dengan yang ini. Jadi biasanya tuh mereka akan cek dulu profil risikomu dan mereka akan rekomendasi kira-kira kamu cocok di bagian mana. Mirip reksadana sih. Selanjutnya adalah unit link pendapatan tetap. Dalam jenis ini, perusahaan asuransi akan mendapatkan portfolio nasabah biasa sekitar 80% di instrumen obligasi. Jadi nasabah dengan profil risiko yang moderat ataupun relatif yang lebih risk taker gitu akan direkomendasikan unit link ini. Selanjutnya, unit link campuran. Dalam jenis ini, perusahaan asuransi akan mendapatkan portfolio nasabah di instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Terakhir yaitu adalah unit link saham. Sesuai namanya, perusahaan asuransi akan mendapatkan portfolio nasabah minimal 80% di saham. Resikonya memang cukup tinggi dan juga biasa menawarkan return yang lebih tinggi daripada biasanya. Udah tahu nih cara kerja, mungkin resiko dari unit link dan jenis-jenisnya.
Untuk apakah saya saranin untuk mau memilih asuransi unit link atau tradisional, ini semua tergantung dari kondisi profil risiko, tujuan keuangan, dan juga pengetahuan kita terhadap dunia investasi atau keuangannya. Kamu udah ngerti nih bagaimana cara investasi sendiri, mungkin dari pemilihan saham, reksadana, mendingan kamu nggak usah pakai unit link, bisa asuransi tradisional biasa aja. Semoga video ini yang saya sampaikan itu bermanfaat ya. Jika kamu suka, saya mau minta bantu kamu untuk share dan subscribe ya. Terima kasih.